Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada pagi ba'da subuh hari Kamis 13 Februari 2025 ini, kita akan mengkaji dengan judul Baptis vs Syahadat. Apa itu baptis? Apa itu syahadat? Alhamdulillahirabbil alamin. Baptis adalah sebuah lambang atau tanda bagi orang-orang yang mengikuti atau masuk ke dalam agama Kristen, agar dengan baptis diakui sebagai keluarga gereja. Itulah tujuan berbaptis itu. Sebuah lambang, sebuah tanda bahwa manusia mengikuti ajaran agama Kristen. Sedangkan syahadat pun juga sebagai lambang atau sebagai tanda. Syahadat pun sebagai tanda, sebagai lambang bahwa bila manusia berkenan untuk memasuki agama Islam, maka syaratnya harus membaca 2 kalimat syahadat. Jadi syahadat ataupun baptis sebuah lambang atau tanda atau cara memasuki agama Kristen untuk baptis dan agama Islam untuk syahadatnya. Jadi persyaratan memeluk agama Kristen dengan diawali dibaptis, untuk memeluk agama Islam diawali dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, ucapan 2 kalimat syahadat. Pengertian dan tujuan dari baptis adalah mematikan keegoan, melepaskan kedagingan, melepaskan hidup yang selama ini diakui sebagai hidup manusia, melepaskan badan yang selama ini diakui badan manusia, melepaskan segala daya dan upaya yang ada pada hidup dan badan yang diakui oleh manusia, sehingga manusia bangkit menjadi manusia baru setelah dibaptis. Baptis adalah mensalibkan hidup yang diakui sebagai hidup manusianya. Baptis adalah mensalibkan badan atau kedagingan
yang selama ini diakui sebagai daging atau badan manusianya. Baptis adalah mensalibkan daya upaya yang ada pada diri manusia agar manusianya lepas bebas dari hak kepemilikan hidup, badan, dan daya upayanya selama ini, agar supaya manusia menemukan keenjoyan di dalam kehidupan ini. Itulah makna baptis. Jadi meskipun kita tidak memahami apa makna baptis, meskipun dibaptis 1000 kali banyaknya, bila kita tidak memahami apa tujuan baptis itu, yakni melepaskan keakuan-keakuan diri, melepaskan kedagingan-kedagingan diri, yakni menyalibkan apa-apa yang bukan milik kita, menanggalkan apa-apa yang bukan milik kita. Bila kita tidak melakukan apa yang dimaksud baptis itu, maka 1000 kali pun dibaptis, bila masih ada kedagingannya, ya percuma dan tak berguna. 1000 kali dibaptis, bila manusianya masih ada ego, berarti ia belum dibaptis. Meskipun 1000 kali baptisan, bila manusianya masih marah bila dihujat orang, masih marah bila dihina orang, masih marah bila dicaci orang, masih marah bila dikafirkan orang, masih marah bila disinggung oleh orang lain, berarti hakikatnya belum dibaptis, belum disalibkan keakuannya, belum disalibkan hidup yang diakui oleh hidup manusianya, belum disalibkan daya upaya, karena hidup dan badan serta daya upayanya masih milik manusianya. Jadi ditenggelamkan ke air di dalam baptis itu masih belum ada bukti bahwa manusia rela, ridho melepaskan kedagingannya. Belum bisa menjadi bukti di dalam ribuan pun dibaptis, ditenggelamkan di air untuk melepaskan hidup, badan, dan kedagingannya, bila masih marah, sering tersinggung atas ucapan-ucapan orang lain, ya berarti baptisannya batal meskipun dilakukan ribuan kali. Gunanya dibaptis itu kan agar kemanusiaannya ditanggalkan, hidup yang diakui manusianya ditanggalkan, dilepas, badan yang diakui oleh manusianya dilepas, daya upaya yang diakui oleh manusianya dilepas, ditaruh. Kenapa? Karena hidup, badan, dan daya upaya kuasa ini bukan milik manusianya, ya harus dilepas. Maknanya disucikan dengan air, maknanya dimatikan manusianya agar bangkit ketemu Roh Kudus, agar bangkit lagi hidup abadi, hidup kekal, hidup langgeng, agar selalu enjoy di dalam kehidupan ini. Itulah tujuan baptis, agar manusianya berkasih sayang dengan manusia yang lain, agar manusianya rahman rahim
dengan manusia yang lain, sehingga manusia itu menjadi rahmatan lil alamin. Setelah dibaptis, maknanya manusianya rela, ridho melepaskan apa-apa yang bukan miliknya. Itulah makna baptis itu. Terus VS syahadat. Ketika manusianya sudah dibaptis, maka pasti bisa bersahadat, bukan hanya membaca-baca kalimat syahadat saja. Untuk tanda agar diterima oleh umat muslim atau orang Islam, syaratnya harus membaca 2 kalimat syahadat, hanya membaca. Bila kita masih hanya membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ribuan kali pun kita membaca 2 kalimat syahadat, ya belum syahadat. Karena manusianya masih belum melepaskan kemanusiaannya. Manusianya masih belum rela melepaskan keakuannya, egonya. Manusia belum rela melepaskan kekuasaannya. Maka dari itu yang dimaksud syahadat itu menyaksikan Tuhan dan menyaksikan Rasulullah. Coba kita hayati, selama ini ribuan kali syahadat kita baca, baik lewat sholat 5 waktu, baik lewat sholat sunnah dan sebagainya. Bisakah kita menyaksikan Tuhan dan Rasulnya Tuhan? Berarti bila kita belum bisa menyaksikan Tuhan dan Rasul Tuhan, berarti ya belum syahadat. Kenapa? Karena syahadat yang kita lakukan hanya simbol tanda saja. Kita selama ini hanya fanatik dengan tanda, fanatik dengan lambang, fanatik dengan baptisan, fanatik dengan syahadat. Tidak memahami apa tujuan dari baptis dan apa tujuan dari syahadat. Sebenarnya baptis dan syahadat itu tujuannya sama, agar mencapai Roh Kudus, agar manusianya mati di dalam hidupnya Tuhan. Itulah yang dimaksud hari kebangkitan. Sama hal yang diceritakan di kitab Injil, bahwa setelah mati di kayu salib maka bangkit. Apanya yang bangkit? Bukan manusianya yang bangkit. Yang bangkit adalah kesadaran manusianya bahwa dirinya adalah bukan manusia. Bahwa hakikat diri manusia itu serupa dengan, segambar dengan Tuhannya. Maknanya sebelum dibaptis, sebelum syahadat, manusia masih sadar bahwa dirinya adalah manusia. Manusianya masih mengaku-akui bahwa wajahnya adalah wajah manusia. Manusia masih mengimani, mempercayai, meyakini bahwa dirinya adalah manusia. Ya percuma dan tak berguna dibaptis ribuan kali, bersahadat ribuan kali, bila masih yakin bahwa dirinya adalah manusia. Ya nyambung. Bagaimana mungkin masuk ke dalam rumah Tuhan, yakni masuk ke dalam agama Kristen atau masuk ke dalam agama Islam, yang mana tujuan beragama dan bertuhan itu agar manusianya ketemu Tuhan. Masuk di dalam rumah Tuhan, kita masih sombong mengandalkan kemanusiaan kita.
Seumpama kita masuk ke istana presiden, tapi kita dengan sombongnya masuk seolah-olah kita lebih tinggi, lebih hebat, lebih kaya, lebih kuat daripada presiden itu sendiri. Kira-kira bagaimana? Sama seperti itu. Kita memasuki rumah Tuhan lewat baptisan. Kita memasuki rumah Tuhan lewat syahadat. Tapi kita masih membawa, meyakini keberadaan, mengimani keberadaan, mempercayai keberadaan kedagingan atau hawa nafsu kita sendiri di dalam hati kita. Ya percuma dan tak berguna beragama dan bertuhan bila kita masih mengikuti hawa nafsu. Percuma dan tak berguna kita beragama dan bertuhan bila kita masih mengikuti kedagingan manusia kita. Saya tanya yang di bawah, apa kajian ini mudah dipahami atau sulit dipahami? Monggo jawabannya. Kajian di YouTube Uripe Allah ini masuk akal atau tidak masuk akal, logika atau hayalan kira-kira? Mohon jawabannya. Mudah, alhamdulillah. Yang lain? Masuk akal, alhamdulillah. Jadi adanya kajian Uripe Allah ini agar manusia bisa merenungi dirinya. Selama ini benar atau salah apa yang dilakukannya. Agar manusianya berkaca, merenung di dalam kehidupan ini. Supaya manusianya bisa hidup dengan enjoy, hidup dengan tenang, hidup dengan damai, hidup dengan bahagia di muka bumi ini bersama keluarga yang lainnya, bersama saudara yang lainnya. Seluruh manusia itu bersaudara. Jangan jadikan manusia itu musuh-musuh kita hanya gara-gara salah keyakinan diri kita sendiri. Kenapa kita selama ini menjadikan orang lain yang beda pemeluk dengan agama kita, yang beda iman kita jadikan musuh? Karena kita sendiri tidak mau berkaca diri, tidak mau mawas diri. Ketika kita masih menjadikan musuh orang-orang yang selain daripada iman kita, berarti kita ya belum bertuhan, kita belum dibaptis, kita belum syahadat. Kenapa? Karena kita masih sakit hati kita. Hati kita masih gersah dengan kelakuan orang lain, berarti hati kita tidak tenang, tidak aman. Kenapa kok begitu? Karena kita beragama dan bertuhan hanya sebatas simbol, hanya sebatas tanda, tidak mau masuk ke dalam apa yang kita imani. Jadi jangan bingung-bingung pindah agama, agama apapun Anda. Bila Anda tidak mengenal diri Anda dan diri Tuhan, ya percuma dan tak berguna. Jadi tenang-tenanglah, enjoy-enjoylah Anda. Anda berada di rumah Anda sendiri. Bila Anda meyakini beragama Kristen, ya imani, yakini, nikmati. Yang Islam pun juga demikian, ya yakini dan nikmati agamamu, nikmati rumahmu. Agar kita
bila kita sudah bisa menikmati rumah-rumah kita sendiri, maka akan menjadi baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Bila kita sudah merasakan bahwa rumahku adalah surgaku, Anda akan selalu baik. Anda akan selalu memandang orang itu dengan kasih sayang. Bila rumahnya sudah menjadi surga. Bila rumah Anda sudah menjadi surga, pasti yang keluar dari dalam hati Anda hanya sifat welas asih, saling asih, saling menghormati, saling menghargai, saling toleransi, suka menolong orang lain. Itulah imbas dari baiti jannati. Jadikan rumahmu, jadikan hatimu tempat kebahagiaanmu. Jangan jadikan rumahmu, jangan jadikan hatimu sebagai hal-hal yang tidak enak. Hal-hal yang bisa menyakitkan dirimu. Jadikan rumahmu, jadikan hatimu tempatnya yang indah-indah. Datang sampah, bersih-bersihkan. Datang debu, bersih-bersihkan. Datang kotoran, ya bersih-bersihkan. Supaya apa? Supaya kita nyaman di dalam agama kita, apapun agama itu. Agar kita nyaman di dalam masing-masing hati kita, menikmati kehidupan, enjoy, bersosial, berkasih sayang dengan siapapun, agama apapun. Itulah tujuan Bhinneka Tunggal Ika. Itulah tujuan ketuhanan yang Maha Esa. Agar apa? Agar sesama manusia meskipun lain keyakinan, meskipun ya sebagai manusia yang beradab, bukan sebagai manusia yang suka bermusuh-musuhan. Tidak enak bermusuh-musuhan itu. Tidak enak ikut setan itu. Tidak enak masuk neraka itu. Tidak enak bila hati kita selalu dibakar oleh hawa nafsu kita sendiri. Tapi tahu, kebanyakan manusia senang di dalam hidup yang tidak enak itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah baptis vs syahadat. Jadi yang dimaksud syahadat itu adalah penyaksian. Bila masih ada manusianya, ia takkan pernah bisa menyaksikan Tuhan. Bila masih ada kedagingan manusianya, ia takkan pernah bisa dibaptis. Manusianya baptisannya hanya lewat baptisan kemanusiaan. Setelah dibaptis masih ada manusianya. Ya, selamanya bila kita masih yakin dengan kewujudan, keberadaan, kehidupan manusianya, kita selamanya tetap dibakar. Kita membakar diri kita sendiri. Melihat umat yang lain yang beda agama marah, mengolok-ngolokkan, meskipun di dalam hati merendah-rendahkan, menghina. Pokoknya tandanya perlu kita ketahui semua tanda-tandanya. Bila kita di dalam hati kita merasa diri kita yang paling benar, yaitu tandanya iblis. Ya, itulah tandanya setan. Siapakah dia? Ya, saya sendiri. Bila di dalam hati saya yang ada, yang wujud, yang nyata, yang nampak masih diri kemanusiaan saya sendiri. Itu
itulah bahwa kita selama ini tidak sadar telah mengikuti kerajaan setan, menyembah setan. Tidak tahukah kamu ada manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Nah, itulah yang dimaksud kerajaan neraka, kerajaan setan. Sampai kapan kita berada di sini? Sampai kapan kita merasakan hidup yang sengsara? Sampai kapan kita selalu diliputi kemiskinan? Sampai kapan kita selalu diliputi ketakutan, penderitaan, kesedihan di dalam kehidupan ini? Sampai kapan kita takut mati? Bila kita masih takut mati, batal baptisannya. Bila kita masih takut mati, batal syahadatnya. Bahwa bila kita masih takut mati, baptisannya, syahadatnya masih lambang manusia saja. Maknanya dengan api-api kemanusiaannya. Sehingga masing-masing agama mengklaim bahwa agamanya yang paling benar. Inilah tanda ketika manusianya masih mengikuti hawa nafsunya. Jadi tanda-tanda agama orang itu sudah benar. Tanda-tanda orang itu sudah kembali kepada Tuhan. Tanda-tandanya ia kumpul bersama siapa saja. Ia kumpul dengan agama orang lain. Satu forum kumpul dengan pendeta, ia pasti bisa enjoy. Kumpul, ditetapkan berada di mana saja, enjoy. Kenapa? Karena hanya Roh Kudus, karena hanya Tuhanlah yang memposisikan keadaan manusia itu. Kenapa? Karena bila manusianya sudah sampai kepada Tuhannya, sudah sampai kepada la ilaha illallah, sudah sampai kepada Roh Kudus, maka manusianya sudah tidak berfungsi lagi. Karena yang ada, yang nyata, yang wujud hanya ahlilah. Hanya Tuhan yang berhak menguasai manusia. Hanya Tuhan yang berhak memelihara manusia. Hanya Tuhan yang berhak mencukupi manusia. Hanya Tuhan yang berhak melindungi manusia. Hanya Tuhan yang berhak berkuasa atas manusia. Manusianya enjoy saja. Disuruh enjoy saja kok ndak mau. Itulah tanda-tanda orang itu sudah dikuasai Tuhan. Orang itu sudah masuk di dalam ahlilah. Maka hablu minallah wa hablu minan nas. Bila manusianya sudah kembali kepada Tuhannya, maka hubungan dengan manusianya selalu berkasih sayang. Hubungan dengan semua manusia selalu rahman rahim, welas asih, saling mengasihi. Itulah tanda-tandanya orang-orang yang benar-benar sudah kembali kepada Tuhan. Hatinya tidak disiksa lagi. Tidak ada perbedaannya lagi sudah. Yang ada hanya persamaannya. Sama-sama dikuasai Tuhan. Aku berada di agama Islam karena kuasa Tuhanku menetapkan aku di dalam agama Islam. Jadi aku Islam, enjoy saja. Anda dikuasai Tuhan, didudukkan di agama Kristen, pakai baju Kristen. Saya pakai baju Islam. Yang penting Anda duduk di mana saja, masuk agama apa saja, yang penting Anda tetap enjoy. Maka bila masing-masing pemeluk agama itu menikmati agamanya, menikmati cara bertuhannya, maka sama-sama ketemu enjoy.
saling mengasihi. Akhirnya Bhinneka Tunggal Ika. Bila manusia beragama apapun, meyakini aliran apapun, bila memegang teguh ketuhanan yang Maha Esa, maka manusia bisa kemanusiaan yang adil dan beradab, bisa memanusiakan manusia, bisa menghormati sesama manusia, karena bertuhannya sudah benar, karena di baptisnya sudah memahami apa makna baptisan, bahwa bersahadat manusia sudah memahami apa sih syahadat itu. Syahadat itu hanya Tuhanlah yang berhak bersahadat kepada manusia. Hanya Tuhanlah yang berhak menguasai manusia. Hanya Tuhanlah yang berhak menjaga manusia. Hanya Tuhanlah yang berhak mencukupi manusia. Manusianya enjoy saja. Itulah ketika manusianya sudah dibaptis, sudah dilepaskan pundi-pundi kemanusiaannya, sudah dilepaskan hartanya. Mati itu kan harus melepaskan semuanya. Hartanya dilepas, ilmunya dilepas, kepintarannya dilepas, ego-egonya dilepas, jabatannya dilepas, semuanya dilepas, bahkan hidup dan badan pun juga dilepas. Itulah yang dimaksud baptis. Dimatikan manusianya, mutu qabla antal maut, matikan dirimu sebelum datang kematianmu. Yakni dengan baptis itulah ditenggelamkan manusianya ke air agar menyatu dengan ma'ul hayat, agar manusianya ketemu dengan roh yang suci, suci dari pengakuan-pengakuan manusianya. Suci hidup ini diakui oleh manusia agar suci bahwa hidup ini adalah Tuhan. Inilah hidup. Agar manusianya tidak sombong lagi, agar manusianya menjadi ahlilah, agar manusianya menjadi anak Bapa. Makna anak Bapa ini jangan dipahami sesuai dengan kepahaman kemanusiaan, ranyambung. Jadi makna anak Tuhan ini maknanya orang-orang yang sudah kembali ke jalan Tuhan. Inilah yang dimaksud anak-anak Tuhan. Tapi manusianya bila tidak berjalan di jalan Tuhan menjadi anak-anak manusia atau anak-anak setan. Jadi jalan hanya ada dua, jalan Tuhan atau jalan setan. Atau di dalam hatinya masih percaya, masih meyakini bahwa dirinya adalah manusia. Ya itulah jalan setan itu, yang mana manusianya tempatnya salah dan dosa. Manusia tempatnya fahsya wal mungkar, selalu ingkar kepada Tuhannya. Coba saya tanya lagi yang di bawah, kajian di YouTube Uripe Allah ini mudah dipahami atau sulit dipahami? Coba jawabannya, agar tidak ngelambun yang di bawah. Kang Isa Haddad, alhamdulillah hadir ya, akangku ya. Mudah dipahami, mudah, alhamdulillah. Begitu mudahnya belajar ketuhanan tanpa metode-metode, enjoy saja. Kalau kita masih melewati jalan metode-metode untuk menuju Tuhan, tapi masih memakai metodenya manusia, ya percuma dan tak berguna. Bila kita masih memasuki kerajaan Tuhan pakai manusia,
berarti kita menyombongkan diri seolah-olah kita lebih besar daripada Tuhan. Kita lebih hidup daripada Tuhan. Kita lebih nyata daripada Tuhan. Kita lebih kuasa daripada Tuhan. Itu kalau pakai kerajaan setan, pakai kendaraan manusia. Jadi menuju jalan Tuhan itu wajib melepaskan sandalnya, kedua terompahnya. Apa kedua terompah itu? Yakni hidup yang selama ini dipakai manusia, badan yang selama ini dipakai manusia. Itulah kedua terompahnya, harus dilepas kemanusiaannya. Itulah lambang baptisan, maknanya manusia ditenggelamkan, sehingga setelah ditenggelamkan bangkit lagi. Apanya ya bangkit? Uripe Allah. Maka ketika sudah bangkit uripe Allah, maka syahadat itu nyata, persaksian itu nyata bila manusianya sudah tidak bisa menyaksikan apa-apa lagi. Jadi yang nonton, yang jadi dalang, yang jadi wayang siapa? Enjoy saja. Nggak usah dipikirkan, pening. Disuruh enjoy saja kok ndak mau. Ya tidak, abangku, Kang Isa. Sebentar lagi saya akhiri. Saya tanya Kang Isa bisa naik ke atas, kita ngobrol. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup disinilah tentang baptis, apa makna dari baptis yang sebenarnya dan apa makna dari syahadat yang sebenarnya. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua umat manusia, terutama saudara saya yang Islam dan saudara saya yang Kristen dan saudara saya yang memeluk agama yang lainnya, semoga kita mendalami agama yang kita peluk sehingga yang keluar dari hati kita hanya kasih sayang. Jadikan rumah kita di hati kita rumah yang dipenuhi dengan kebahagiaan, baiti jannati. Jadikanlah rumah kita sebagai surga, jangan jadikan rumah kita ini neraka, tersiksa terus. Jangan jadikan rumah ini yakni rumah kemanusiaan. Selamanya kita terhijab, selamanya kita kafir di sisi Tuhan. Meskipun kita agama Islam, ya tetap kafir di sisi Tuhan. Wong yang kita yakini, yang kita imani hanya kemanusiaan kita sendiri saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua bisa menikmati di dalam kehidupan ini dan semoga kita bisa memahami dan mengaplikasikan di dalam kehidupan ini. Enak loh kalau rumah hati kita ini jadi surga. Enak loh kalau kita berkasih sayang dengan sesama manusia. Apa rahasianya? Rahasianya kita jauh dari penyakit. Rahasianya kita akan awet muda. Rahasianya lagi kita selalu hidup penuh dengan kebahagiaan. Enjoy saja panjang umur. Apa yang kita pikirkan bila hanya Tuhan yang berhak memikirkan kita? Kita mah enjoy saja. Itulah indahnya di dalam bertuhan. Karena Tuhan itu tidak ada, tidak banyak. Tuhan itu satu. Karena manusianya salah memahami Tuhan, seolah-olah Tuhan itu banyak. Karena yang memahami versi kemanusiaannya, seolah-olah Tuhannya
beda-beda, padahal bila manusianya sudah tidak ada lagi, ketemu Tuhan yang satu. Ketika manusianya sudah mati, maka manusianya tidak bisa komentar lagi. Enjoy saja. Dan akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.